target dulu di 2025 kan hanya berapa dulu 5.000, sekarang dari 19.000. Berarti secara kuantitas kan teman-teman BGN bekerja keras tuh, secara kuantitas. Yang kedua juga minat masyarakat untuk mendirikan dapur sekarang tinggi Pak, jauh dibanding dengan bulan April, Mei, Juni dulu kan kita bekerja keras. Artinya skema itu menarik masyarakat. Lalu juga respon penerima manfaat, mereka senang, terutama di desa-desa, itu ya kita apresiasi itu. Artinya program ini semakin lama semakin bagus, plus, ini kalau perencanaan 97,8, indeks kualitas 99, tidak ada yang nilai jelek ini. Meskipun juga kadang-kadang kami ragu, perencanaan BGN berubah-ubah terus, ini membingungkan juga kadang-kadang oleh publik. Tapi apapun ini kita apresiasi. Namun Pak, kami harus melihat MBG BGN ini secara utuh, terutama bagaimana dampaknya kepada masyarakat, lebih-lebih kepada masyarakat miskin, terutama lagi kalau itu menyentuh keadilan sosial. Ini yang harus jadi perhatian penting, karena Presiden itu kan niatnya luhur, dia ingin mengatasi masalah nutrisi. Nutrisi itu ada malnutrisi yang paling buruk itu stunting. Ini persoalan bangsa yang membuat rakyat kita tidak sehat dan tidak cerdas. Ini dasarnya di situ Pak. Jadi teman-teman di BGN harus melihat itu secara utuh. Nah, di mana letak lemah yang harus saya kritisi? Yang pertama, 3T. Itu jelas itu kantong orang miskin itu. Tinggal di pinggir hutan, tinggal di perbatasan, ini asupan gizinya kurang, sampai saat ini hanya melihat media sosial, pembagian MBG orang-orang di kota, sementara dia hanya bisa melihat saja. Ini nggak adil Pak. Oleh karena itu, Bu Irma tadi benar, percepatannya, fokusnya pada 3T. Gitu loh Pak. Apakah sulit? Tidak. Duit ada Pak, kecuali duit nggak ada. Ini kan hanya masalah bagaimana ekosistem yang Pak Kepala BGN bangun dan bagaimana koordinasi dengan para kepala daerah. Tapi intinya Pak, kalau 3T nggak bisa segera diselesaikan oleh BGN bersama dengan para kepala daerah, bersama dengan mitra skema yang Bapak ajukan, pasti protesnya adalah di mana letak keadilan sosial. Ini Pak, misi Presiden tidak akan kena itu kalau sudah menyangkut itu. Dan Bapak nggak akan mungkin bisa menjawab dengan tuntas kalau itu nggak segera diselesaikan. Nah, skema-skema yang 3T yang Bapak sampaikan dengan para mitra ini, regulasi untuk pembangunan di 3T sudah apa belum? Kalau belum kan berarti nggak bisa berjalan Pak, menunda lagi nanti. Ini mohon diprioritaskan Pak. Itu yang pertama, kritik saya. Yang kedua, soal penerima manfaat. Pak Presiden ya pada awalnya kan memang program campaign memberi makan bergizi pada anak sekolah. Tetapi kalau kita lihat secara hakiki, sebetulnya sehat dan cerdas itu dimulai ketika anak itu ada di dalam kandungan. Jadi 1000 hari kehidupan pertama itu tidak boleh kekurangan nutrisi. Kalau sudah lebih dari 1000 hari, sudah sering saya sampaikan, tulang tengkoraknya sudah menutup, lingkar kepalanya kecil, otaknya kecil, anak nggak mungkin bisa cerdas. Sehingga ibu hamil dan ibu menyusui itu menjadi sangat prioritas. Dan itu yang selama ini tidak bisa dipenuhi oleh negara. Sudah sering saya sampaikan soal ini. Nah, saya melihat dari laporan Bapak, ibu hamil, ibu menyusui sudah terdistribusi 2.021.830. Kalau saya total dari seluruh penerima manfaat 3,67%, baru 3,67%. Bahkan lebih tinggi dari distribusi yang diberikan kepada guru, tenaga pendidik, dan kader, 2.505.000. Pertanyaan saya, lebih penting mana memberikan MBG ini pada ibu hamil, ibu menyusui
dibanding dengan para guru dan lain-lain. Bukan saya nggak setuju loh ya soal guru ini. Tapi Bapak mengabaikan ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau dilihat dari data ini. Oleh karena itu, bagaimana skenario pemberian kepada ibu hamil, ibu menyusui itu mohon diprioritaskan. Ini penting, Pak. Kan kita tahu bahwa sebagian ibu hamil, sebagian besar ibu hamil di Indonesia itu mengalami anemia dan mengalami kekurangan energi kronis atau KEK. Dan itu yang memicu stunting kita nggak pernah turun atau turunnya nggak sesuai target. Dulu dari 27%, 24%, sekarang 19,8%, jauh di bawah target Presiden dulu 14%. Artinya setiap 5 anak 1 stunting. Anak stunting mau diapakan Pak? Suruh saya cerdas, masuk sekolah gratis, nggak akan mungkin bisa saya cerdas karena background dia stunting. Jadi saya berharap betul Pak, untuk yang ibu hamil dan ibu menyusui ini segera diselesaikan sehingga dampak MBG ini bisa lebih memiliki daya ungkit terhadap perbaikan gizi dan perbaikan generasi anak-anak kita di masa yang akan datang. Yang berikutnya Pak, soal P3K yang akhir-akhir ini banyak dikomentari itu. Ya memang bagus kalau bagian bisa mengangkat P3K bagi SPPI, ahli gizi, accounting, bagus tuh. Karena di dalam ketenagakerjaan kita yang menjadi concern juga Komisi 9, bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status. 3 hal itu, kalau ingin ketenagakerjaan kita baik. 1 perintah, 2 upah, 3 status. Nah posisi SPPI, ahli gizi, accounting itu adalah hubungan pemberi kerja dan pekerja. Dan harus memenuhi 3 hal ini. Maka tepat sekali kalau masuk di P3K karena itu bagian dari PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu Pak. Jadi ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan statusnya harus jelas. Baik. Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil. Kan para nakes dan para guru protes yang sudah mengabdi lama. Dan itu bukan wilayah kita di Komisi 9. Ini PR Bapak juga. Jadi saya berharap ini memiliki efek domino bagi Presiden untuk menyelesaikan seluruh P3K yang ada di tenaga guru dan tenaga kesehatan. Bapak harus meyakinkan itu juga dengan Presiden. Kalau tidak nanti protesnya berlanjut-lanjut tuh. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak, mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara kok perlakuannya berbeda, kan menjadi tidak adil. Ini Pak, nah, Pak Kepala BGN kalau nanti ketemu Presiden ya sudah mampu meyakinkan merekrut P3K bagi tenaga SPPG, sebaiknya juga di-BCI lah Presiden untuk komitmen juga pada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Yang lain-lain saya kira teman-teman sudah mengkritisi keracunannya kenapa nggak dilaporkan. Kan Bapak bilang 0, 2026 ada keracunan lagi. Dan prediksi keracunan pasti akan meningkat terus Pak, karena data Bu Irma tadi sudah disampaikan. SLAS belum, akreditasi belum, sementara dia sudah operasional. Ini kan ibarat SIM-nya belum lengkap, mobilnya belum terlalu bagus, tapi diminta tempur di Formula F1 sama dengan mobil Ferrari, pasti nabrak-nabrak Pak. Ya ini perhatian kita semua. Jadi banyak hal yang kita selesaikan, kami hanya ingin mengkritisi. Bagi kami ini program kerakyatan yang harus didukung. Nggak ada alasan untuk, tapi tata kelola teknis yang terus akan kita pantau dan Komisi 9 punya tanggung jawab moral untuk itu, bagian dari kerjasama kolektif kita
dan mudah-mudahan di 2026 BGN MBG ini tambah baik. Saya kira itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.